Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, juga bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Kaisar Bela Diri Abadi. Bab tahun 1691 sampai tahun 1692. Dunia bawah. Charlie merasakan kesadarannya menjauh, diseret oleh kekuatan misterius ke dalam jurang yang gelap dan tak berdasar tanpa akhir. Inikah rasanya kematian? Dia bergumam pelan dalam kegelapan, tidak mampu membuka matanya dan merasa dingin dan lemah di sekujur tubuhnya. Dia tidak melawan, melayang bebas, mengembara dalam kegelapan. Ingatannya masih melekat di surga, merindukan dacu. Gunung dan sungai di kampung halamannya, orang-orang di kampung halamannya, bunga, rumput, dan pepohonan di kampung halamannya adalah kelembutan terakhirnya. Sendirian, dia masih hidup dalam kenangan masa lalunya. Waktu sepertinya terbentang dan menjadi sangat panjang, dan sungai waktu yang panjang sepertinya tidak memiliki pantai atau ujung lain. Pada titik tertentu, dia berhenti dan perlahan membuka matanya. Sekilas yang kulihat adalah dunia yang gelap dan dingin, bumi hangus tak berbatas, tanpa cahaya apapun. Ini benar-benar seperti 9 neraka, dengan angin gelap yang mengamuk dan hantu yang meratap. Ada selokan darah yang melintasi area tersebut, dengan roh-roh yang kesal berjuang, dan di bumi yang gelap dan hangus, ada kerangka yang setengah tertutup, terkikis oleh waktu. Ini adalah dunia bawah. Mata Charlie bersih dari kebingungan dan mendapatkan kembali kejernihannya, menatap kosong ke pemandangan di depannya. Dia pernah ke sini sebelumnya ketika saya sedang menulis puisi dan lukisan tentang Sun Lin. Meskipun sebagian besar ingatan telah dihapus oleh makhluk tertinggi di dunia bawah, masih ada ingatan sporadis, inilah dunia bawah. Bagaimana aku bisa berakhir di dunia bawah? Charlie tidak bisa menahan cemberut. Dia mengingat apa yang dikatakan naga awan, di tahun-tahun terakhirnya, Kaisar Naga kuno raksasa telah menggunakan kekuatan magisnya yang menentang dunia untuk berkomunikasi dengan dunia bawah, dan dia benar-benar bisa melihat sekilas dunia bawah, di mana terdapat makhluk-makhluk dunia bawah yang setara dengan Kaisar. Setelah kematian, orang-orang menghilang begitu saja. Beberapa mungkin kembali ke dunia bawah, tetapi hampir tidak ada orang seperti itu. Jelas sekali, dia adalah salah satu dari mereka yang mendekati nol. Ini adalah tujuanku yang sebenarnya dan tempat peristirahatanku yang sebenarnya, gumam Charlie pada dirinya sendiri, tersenyum sedikit sedih. Jangan kaget, ayo cepat pergi. Ketika Charlie berkata pada dirinya sendiri, suara kasar tiba-tiba terdengar, dengan suara sapi yang kental. Charlie tanpa sadar menoleh ke belakang dan melihat dua orang berdiri di belakangnya. Yang di sebelah kiri manusia berkepala sapi dan ada cincin besi yang tergantung di hidung sapi. Lihat lagi yang sebelah kanan, manusia berwajah kuda, sekilas mirip keledai, dengan dua gigi depan lurus. Manusia berkepala sapi dan berwajah kuda, Charlie tertegun sejenak. Cerita tentang dua orang ini selalu digunakan oleh dunia fana untuk menakut-nakuti anak-anak. Itu adalah jenderal dunia bawah. Mereka akan datang ke rumah di mana ada orang mati, yang mengkhususkan diri dalam menangkap mayat hidup dan jiwa, dan mereka pasti akan menangkap. Apa yang kamu lihat? Ayo, jangan buang waktu, desis kepala sapi, dengan temperamen buruk, dan bahkan mendorong Charlie. Kepala kuda itu tidak diam, dia mengeluarkan belenggu dan mengunci tangan dan kaki Charlie dengan erat. Kemana kita akan pergi? Charlie tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, melihat ke kepala sapi dan kemudian ke kepala kudanya. Kepala kuda dan kepala sapi itu mengabaikannya, mendorong dan berteriak sepanjang jalan. Seolah-olah mereka berdua adalah pegawai pemerintah, dan Charlie adalah seorang tahanan, dibelenggu dan diseret dengan rantai yang bergemerincing. Tidak ada jawaban atas pertanyaan itu, Charlie terbatuk-batuk dan membuang muka. Dunia bawah juga seperti langit dan seluruh alam, dengan gunung, air, dan pepohonan, semuanya gelap gulita dan sangat dingin sehingga tidak ada kehangatan sama sekali. Kadang-kadang, akan ada satu atau dua hantu kesepian yang berkeliaran, dengan ekspresi kusam dan mata kosong. Selain itu, ada banyak keberadaan menakutkan di dunia bawah. Misalnya, di hutan pegunungan, seorang laki-laki di dalam rumah sedang menebang kayu. Misalnya, di bawah pohon tua, seorang bayi berjongkok di sana dan menangis. Misalnya saja ada sarkofagus yang tergantung di sungai darah. Yang paling menakutkan adalah lolongan roh jahat yang membuat hati orang gemetar dengan rengekan, kebencian dan pikiran jahatnya, terjalin menjadi rangkaian wajah garang. Meskipun dia pernah ke sini sekali,
dia sudah siap secara mental, tetapi ketika dia datang lagi, Charlie tidak bisa menahan perasaan seram, ini terlalu menakutkan. Tidak lama kemudian, sebuah celah muncul di depan. Itu adalah sebuah lengkungan dengan 3 karakter besar yang diukir dengan penuh semangat, pintu gerbang neraka. Di depan gerbang neraka juga terdapat paviliun, dunia bawah. Charlie mengangkat kepalanya dan melihat kata-kata, pintu gerbang neraka, lalu melihat ke samping ke gerbang paviliun dunia bawah. Dia merasa itu sangat familiar. Celah ini dapat digambarkan sebagai sebuah benteng, dengan tembok tembaga dan tembok besi, dan 18 raja hantu yang mengerikan dan aneh menjaganya, membuatnya menakutkan dan menakutkan. Setelah melewati gerbang neraka, saya tidak tahu berapa lama saya berjalan, dan saya melihat sebuah istana besar lagi, yang suram, khusyuk dan dingin. Di plakat tersebut, 3 karakter besar yang sangat menarik perhatian, Istana Yamaluo. Di depan Aula Yama terdapat 2 barisan orang yang berdiri di kiri dan kanan, di kiri ada kepala sapi bening, dan di kanan ada wajah kuda bening. Pada saat ini, sekelompok orang sedang masuk ke Aula Yama. Sama seperti Charlie, mereka semua mengenakan seragam penjara berwarna putih, dan mereka semua mengenakan belenggu besi. Saat mereka berjalan, rantai besi yang mereka tarik mengeluarkan suara berderak. Aku mati secara tidak adil dan balas dendamku belum terbalas. Biarkan aku pergi. Anakku belum lahir. Biarkan aku kembali dan menemuinya. Aku adalah Raja Naga. Pergilah ke neraka dan bereinkarnasi. Di depan Aula Yama, tidak damai, ada yang menangis, ada yang berteriak, ada berbagai macam suara, sangat bising. Berisik, seorang pria berkepala banteng tampak galak dan mengayunkan cambuknya. Saat dia mencambuk cambuknya, tidak ada suara. Tidak peduli apapun hidup Anda, tidak peduli betapa hebatnya Anda di kehidupan Anda, ketika Anda datang ke tempat kami, Anda harus berbaring. Charlie juga patuh dan tidak berani mengatakan apapun. Matanya cerah, dan dia baru saja mendengar dengan jelas bahwa orang yang ditangkap akan dikirim untuk bereinkarnasi dan terlahir kembali sebagai manusia. Aku masih bisa bereinkarnasi. Dia hampir melompat kegirangan. Ini sangat mengejutkan, bahkan orang seperti dia yang membantai 2 kaisar agung tidak dapat percaya bahwa dia benar-benar bisa bereinkarnasi. Dia mengira hanya mancu agung mereka yang memiliki reinkarnasi, dan apa yang disebut reinkarnasi hanyalah rekayasa di dunia fana. Tapi sekarang tampaknya bukan Dacu yang memiliki reinkarnasi. Dunia bawah ini juga memiliki reinkarnasi, dan lebih profesional daripada Dacu. Aku masih bisa kembali. Mata Charlie berkaca-kaca. Maju, antri. Itu lagi kepala sapi, dengan suara yang kaya, mendorongnya, lalu pergi bersama kepala kuda. Charlie menyeka air matanya dan buru-buru mengikuti, berbaris di belakang. Dari mana kamu? Orang di depan Charlie berbalik dan bertanya. Semua langit dan seluruh alam. Charlie tersenyum dan tidak menyembunyikan apapun. Kalau begitu kita tidak berada di tempat yang sama. Saya dari alam roh. Alam roh. Charlie mengangkat alisnya, di mana alam roh? Alam roh itu ada di antara orang-orang dari seluruh penjuru dunia. Orang-orang yang patuh. Mereka suka berkonsultasi dengan paranormal ketika ada sesuatu yang terjadi. Kebanyakan dari mereka dipanggil untuk bertarung dengan orang lain, dan saya dipanggil untuk memberi pukulan yang bagus. Sebenarnya, alam roh kami juga berada di langit dan seluruh alam sebelumnya, dan juga merupakan salah satu alam di antara seluruh alam. Namun, langit dan bumi berada dalam kekacauan besar, dan alam runtuh dan terbagi menjadi alam kecil yang tak terhitung jumlahnya. Ada juga masalah ini. Charlie tidak bisa menahan untuk tidak menyentuh dagunya. Tahukah kamu 3 alam langit, bumi, dan manusia? Roh berkepala macan tutul itu sepertinya sangat bosan, dan dia juga orang yang cerewet dan tidak ingin kesepian. Kamu tahu, Charlie tiba-tiba menjadi tertarik saat mendengar ini. Maka kamu harus tahu bahwa surga ada di atas, dunia bawah ada di bawah, dan di tengah adalah dunia manusia, yaitu dunia kita. Ini pertama kalinya aku mendengarnya. Lalu ketika orang-orang di alam rohmu mati, akankah mereka semua datang ke dunia bawah? Charlie memandang roh berkepala macan tutul itu dengan rasa ingin tahu. Bagaimana mungkin, setelah kematian, orang-orang menghilang ke dunia bawah? Hampir tidak ada orang yang bisa menghindar datang ke dunia bawah setelah kematian. Mungkin tidak ada satupun di suatu wilayah. Lalu apa prinsipnya? Bagaimana bisa kamu datang ke dunia bawah? Pahami ini, sebelum pemisahan 3 alam surga, bumi dan manusia, mereka adalah satu.
Ketiga alam itu terkait erat, tapi ada banyak celah kecil kebetulan kita mati dan terseret ke dunia bawah melalui celah kecil itu. Lalu, reinkarnasi. Charlie berkata ragu-ragu. Terus terang, mereka hanya melemparkan kita kembali melalui celah kecil. Roh berkepala macan itu menggelengkan kepalanya dan berkata, penjelasan ini sangat mudah dimengerti. Charlie terbatuk. Aku sudah menebak semuanya. Roh berkepala macan tutul itu mengupil. Sudah kuduga. Charlie hampir menendangnya. Nenekmu menghabiskan waktu lama hanya untuk menggodaku. Jika ini bukan dunia bawah, dan jika sosok berkepala kuda dan banteng itu tidak begitu galak, dia pasti akan menghajar roh berkepala macan tutul itu hingga jatuh ke tanah. Berhenti bicara, giliranku untuk maju. Roh berkepala macan itu menggelengkan kepalanya dan tidak lupa menjilat rambutnya setelah selesai. Kemudian, dia mengangkat kakinya dengan bermartabat dan menegakkan punggungnya, seolah-olah dia akan pergi ke tempat eksekusi dengan sikap yang lurus. Cepatlah. Sebelum iblis berkepala macan itu selesai berpura-pura, dia ditendang oleh kepala banteng. Dia sudah mati, dan dia masih berpura-pura. Charlie menarik napas dalam-dalam dan menatapnya dengan ekspresi penuh arti. Yang lain menangisi ayah dan ibu ketika mereka meninggal, tetapi roh berkepala macan tutul lebih baik, dia berkata dengan optimis, penuh semangat, dan bangga. Tidak ada teman mengobrol, jadi Charlie menoleh ke belakang. Di belakangnya ada seorang wanita cantik, bukan cantik tiada taraf, tapi cantik, dengan kepala menunduk dan mata tertunduk, merasa sedih. Cantik, kamu dari dunia mana? Kata Charlie sambil tersenyum, seperti yang ditanyakan oleh roh berkepala macan itu sebelumnya, apakah dia masih seorang rekan dari alam yang sama? Alam api, kamu seharusnya berasal dari alam api dari seluruh dunia. Charlie bergumam dengan suara rendah, itu semua ada di alam manusia. Wanita itu tampak terkejut, tapi tidak ingin berbicara. Charlie tidak bertanya lagi, tetapi berjinjit dan melihat ke belakang. Banyak orang meninggal di seluruh surga dan alam kali ini. Mungkin selain dia, ada orang yang datang ke dunia bawah, dan dia tidak mengenal mereka semua. Sayangnya, dia tidak melihat siapapun yang dia kenal. Meskipun antriannya sangat panjang, dialah satu-satunya yang tidak melihat siapapun dari langit dan 10.000 alam. Tak lama kemudian, dia didorong oleh kepala banteng itu dan hampir terjatuh. Setelah berdiri kokoh, dia menyadari bahwa Aula Yama agak mirip dengan kantor pemerintahan di dunia fana, dengan dua baris hantu kecil berdiri di kedua sisinya. Melihat ke tengah lagi, yang duduk di depan meja adalah hakim daerah. Oh tidak, itu seharusnya hakim dunia bawah, dengan tatapan galak. Di kedua sisi hakim, ada dua orang, satu berkulit hitam dan satu lagi berkulit putih, bertopi tinggi dan menjulurkan lidah. Tampak jelas bahwa hitam dan putih itu tidak kekal. Secara umum istana Yama ini dapat digambarkan dalam satu kata, suram. Charlie maju selangkah dan berdiri diam lagi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mata hakim bersinar seperti api, dia menatap Charlie dan membuka buku kehidupan dan kematian, ingin melihat berapa banyak kebaikan dan kejahatan yang telah dilakukan Charlie. Dunia bawah sangat profesional. Setiap kali hantu datang ke sini, ingatannya akan diambil dan dibakar ke dalam buku kehidupan dan kematian untuk penghakiman. Standar penilaiannya adalah baik dan jahat. Jika Anda melakukan perbuatan baik dan mengumpulkan kebajikan sepanjang hidup Anda adalah orang baik, dan Anda akan dapat kembali dengan selamat. Adapun bagi mereka yang telah melakukan banyak kejahatan, Anda perlu membicarakannya dengan hati-hati, dan memberi tahu Anda apa itu retribusi legendaris. Charlie terdiam dan ingin tahu bagaimana kitab kehidupan dan kematian menilai dia, apakah dia baik atau buruk, baik atau jahat. Aula Yama sangat sunyi, dengan hantu-hantu yang meratap dari waktu ke waktu. Hakim melihat buku kehidupan dan kematian, dia terdiam lama, wajahnya yang galak tampak sedikit aneh. Melihat dia diam, orang hitam dan putih yang berdiri di belakangnya semua melihat ke buku kehidupan dan kematian. Apakah orang ini sangat hebat? Tapi sekilas, ekspresi orang hitam dan putih juga aneh. Itu bukan salah mereka bertiga, hanya saja di dalam buku kehidupan dan kematian, hanya ada satu kata dalam catatan hidup Charlie, jalang. Mereka bertiga sedikit bingung. Yang lain punya lembaran besar yang penuh dengan kisah hidup, tapi orang ini lebih baik, hanya dengan satu kata, jalang. Hakim mengangkat kepalanya, menatap ke arah orang hitam, lalu ke orang putih, lalu melihat ke buku kehidupan dan kematian, dan benar-benar menggaruk kepalanya. Mereka bertiga memandang Charlie bersama-sama, seolah-olah mereka sedang melihat bakat.
Seorang hakim memiliki makna yang dalam, dan kata-katanya mendalam dan bijaksana. Buku kehidupan dan kematian sangat menghakimi, betapa kejamnya orang ini. Charlie juga terkejut, apakah ada perbedaan dalam buku kehidupan dan kematian saya? Hakim pertama dan kedua tidak kekal, ungkapan-ungkapan ini berbeda. Saya tidak tahu apakah dia akan langsung melompat dan memarahinya jika dia mengetahui dua karakter yang mendominasi dalam buku hidup dan matinya. Setelah kamu melakukan semua perbuatan jahatmu, aku lemparkan dirimu ke alam binatang. Hakim mendapatkan kembali keagungannya, dengan tampilan yang garang dan suara seperti lonceng atau guntur. Binatang buas. Aku tidak akan menjadi binatang buas. Charlie berhenti. Dia melompat setinggi 3 kaki, berteriak dan menjerit, dan melakukan semua hal buruk. Aku menyelamatkan seluruh dunia. Kalau begitu neraka tingkat 18. Hakim langsung berkata. Sebenarnya, menjadi binatang buas itu bagus. Charlie terkekeh dan langsung ketakutan, tanpa peringatan apapun. Neraka tingkat ke-18 bukanlah tempat yang baik pada pandangan pertama. Bahkan manusia tahu bahwa dia tidak akan tahu bagaimana keluar sebelum masuk. Dibandingkan dengan neraka 18, menjadi binatang buas itu sangat bagus selama dia bisa kembali, segalanya mungkin. Seret dia pergi, dasar binatang buas, teriak hakim, dan dengan sapuan penanya, dia menggambar tanda silang di halaman buku kehidupan dan kematian Charlie. Setelah perintah itu, kedua setan kecil itu maju bersama, satu di kiri dan satu lagi di kanan, masing-masing memegang tangan. Gerakan mereka sangat kasar. Wajah Charlie penuh dengan garis-garis hitam, dan dia ingin memarahi. Jika aku masih tubuh suci kuno agung, aku akan menjadi orang pertama yang menggulingkan istana Yama. Tak berdaya, dia hanya berada di alam dunia pertama, dan di dunia bawah. Jika mereka bertarung, kedua bocah nakal itu bisa memukulinya hingga menangis. Itu adalah jalan yang panjang untuk dia keluarkan lagi. Ini adalah jalan Yin Yang, juga dikenal sebagai jalan Huang Kuan. Kedua sisinya ditutupi dengan bunga merah menyala, yang merupakan bunga legendaris dari pantai lain. Jalan ini seperti karpet berlumuran darah, dan bunga merah menyala di sisi lain adalah satu-satunya pemandangan dan warna di jalan Huang Kuan ini. Selain itu, ada banyak hantu kesepian di jalan Huang Kuan, mereka semua mati secara normal sebelum akhir masa hidup mereka. Mereka tidak bisa masuk surga atau bereinkarnasi. Bunga ini lumayan. Charlie berjalan dan melihatnya, mengabaikan hantu yang kesepian dan hanya melihat bunga merah menyala di sisi lain. Bunga itu sangat aneh, semerah darah, bunga yang hanya mekar di neraka. Dia hanya mendengar legenda tentangnya tetapi belum pernah melihatnya. Menurut legenda, bunga bermekaran di pantai seberang. Saat bunga bermekaran, Anda tidak dapat melihat daunnya, dan jika ada daun, Anda tidak dapat melihat bunganya. Rindu mereka sepanjang waktu, dan semuanya tertinggal di pantai seberang. Tanpa sadar, Charlie mengulurkan tangannya untuk memilih satu. Namun, sebelum menyentuh bunga itu, cambuk kulit hantu kecil itu tiba, dan dia mencambuknya begitu keras hingga asap hitam keluar dari tangannya. Kali ini, pria itu patuh dan meringis kesakitan. Di depan ada sungai-sungai yang melintasi sungai yang airnya berwarna kuning darah. Ini adalah sungai yang terlupakan, dengan jembatan lengkung di atasnya, yang disebut Jembatan Naihe. Di ujung jembatan terdapat platform tanah dan batu, yaitu platform Raja Bintang yang legendaris. Anda dapat berdiri di atas platform tersebut dan melihat ke kampung halaman, yang dianggap sebagai jendela Yin dan Yang. Di sisi kiri teras Raja Bintang terdapat batu biru yang merupakan 3 batu kehidupan yang mencatat kehidupan lampau, kehidupan sekarang, dan kehidupan selanjutnya setiap orang. Di sisi kanan teras Raja Bintang, ada seorang wanita tua bernama Pomeng. Kedua orang kecil itu menyuruh Charlie pergi dan kemudian menghilang. Charlie penasaran dan menatap teras Raja Bintang dan 3 batu kehidupan. Itu hal yang bagus. Itu digambarkan dengan kekuatan kuno dan misterius. Anda tidak dapat mengetahui levelnya. Berpikir dalam benaknya, dia meletakkan tangannya di atas batu kehidupan. Batu kehidupan bergetar, memperlihatkan pemandangan kuno. Itu adalah kehidupan sebelumnya, ketika dia menjadi seorang jenderal di dunia fana. Dia bertempur di medan perang selama 10 tahun, melindungi keluarga dan negaranya, dan tidak pernah melepas baju besinya. Dia tersenyum sedikit, mengetahui bahwa dia adalah seorang jenderal di kehidupan sebelumnya. Setelah melihat kehidupan masa lalunya, ini adalah kehidupannya saat ini, tetapi kehidupan selanjutnya dalam kekacauan, dan dia tidak tahu apakah dia manusia atau iblis. Penyebab kehidupan lampau, akibat kehidupan ini,
reinkarnasi takdir, asal-usul dan kehancuran takdir. Batu tiga kehidupan telah menyaksikan kesakitan dan kesenangan, kesedihan dan kegembiraan, tawa dan air mata, cinta dan kebencian semua makhluk hidup. Hutang yang harus dilunasi dan perasaan yang harus dilunasi semuanya dihapuskan di hadapan tiga batu kehidupan. Menarik telapak tangannya, dia melangkah ke teras Raja Bintang dan memandang langit gelap. Gambar lain muncul, itu adalah puncak gadis giok sekte bulan sabit, sebuah makam pendek, dengan namanya terukir di batu nisan. Gadis-gadis itu berjaga di depan makam, mengenakan pakaian pengantin, dengan air mata berlinang. Dia melihat Safia, yang tampak seperti patung es, berbaring di tempat tidur batu giok es, dengan rambut seputih salju dan air mata yang belum kering di sudut matanya. Charlie mengulurkan tangannya untuk menghapus air mata dari sudut matanya. Tapi dia tidak bisa menyentuhnya. Mereka dipisahkan oleh Yin dan Yang. Sekte Bulan Sabit tetaplah Sekte Bulan Sabit, dan ada terlalu banyak orang yang dikenal Bradley dan Ervin yang sangat baik. Teras Raja Bintang memang misterius, mampu menerangi kampung halamannya dan seluruh hidupnya. Untuk pertama kalinya, dia melihat orang tuanya. Mereka bukanlah orang besar, hanya dua orang biasa. Alasan kenapa dia terpisah adalah karena desa tersebut diserang oleh perampok dan seluruh penduduk desa dibantai, namun hanya dia yang melarikan diri. Charlie menangis. Itu adalah orang tuanya, tetapi dia hanya bisa menonton mereka dari platform tontonan. Mereka meninggal lebih dari 300 tahun yang lalu. Untuk waktu yang lama, dia tidak mundur, memandang kampung halamannya dengan rakus. Saya tidak tahu tahun berapa kita akan bertemu lagi di reinkarnasi ini, dan kita tidak tahu apakah kita masih akan saling mengenal. Pada titik tertentu, dia menitikkan air mata, berbalik dan turun dari panggung. Dia melihat kematiannya sendiri, tetapi dia tidak bisa melepaskan masa lalunya. Setelah minum semangkuk sup ini, ayo berangkat. Kata-kata Meng Po jelas, tanpa kegembiraan atau kekhawatiran, dan dia mengulurkan semangkuk sup kuning. Charlie melangkah maju dan mengendusnya, mengetahui itu adalah sup Meng Po. Sup ini sangat ganas, hanya semangkuk air yang terlupakan. Sekali Anda meminumnya, cinta, kebencian, dan suka duka seumur hidup akan terlupakan. Orang yang Anda sayangi di kehidupan ini dan orang yang Anda benci akan menjadi orang asing di kehidupan selanjutnya. Aku tidak akan minum ini, aku tidak haus. Charlie tertawa. Jika kamu tidak meminum sup Meng Po ini, kamu tidak akan bisa menginjak jembatan Naihe. Jika kamu meminumnya, kamu akan bersih dan masuk kembali ke 6 jalan. Charlie terbatuk-batuk dan mengambil mangkuk itu, yakin dia akan mendapatkan mangkuk itu. Sup Meng Po tidak dapat menghapus ingatannya. Terlebih lagi, dia harus minum. Jika dia tidak minum, dia tidak akan bisa menyeberangi jembatan, dan dia tidak akan bisa bereinkarnasi. Sup Meng Po rasanya sangat pahit, dengan campuran suka, duka, sakit dan benci. Setelah menghabiskan semangkuk sup, Charlie menyeka mulutnya, tapi dia tidak merasakan apa-apa. Jika dia bersikeras bahwa dia tetap ingin memiliki perasaan, itu adalah jiwanya, yang jauh lebih murni dan kokoh, dan tubuhnya yang melayang benar-benar menyentuh tanah. Ini juga memiliki efek ini. Mata Charlie berbinar, ini bukan air kelupaan, itu hanya semangkuk besar tonik. Apalagi itu adalah obat penambah jiwa. Untuk kondisinya saat ini, semakin banyak semakin baik, dan kekuatan jiwa akan menemaninya di kehidupan selanjutnya. Memikirkan hal ini, Charlie terkekeh dan berkata, 1 mangkuk lagi. Kata-katanya tidak penting. Meng Po, yang telah mengubur kepalanya, mau tidak mau mengangkat kepalanya dan menatap Charlie dengan ekspresi aneh. Selama bertahun-tahun, jumlah orang yang meminum sup Meng Po tidak terhitung banyaknya. Mereka semua meminum semangkuk sup yang sama dan tidak mengingat apapun. Tapi orang ini beruntung. Tidak terjadi apa-apa dan dia datang meminta mangkuk kedua. Ada yang tidak beres. Po Meng mengerutkan kening dan menyikat mangkuk kosong itu dengan tangan tuanya. Tidak peduli seberapa penuh sup kuningnya, sup bening itu hanya mengandung sedikit air. Charlie begitu kuat sehingga dia mengangkat kepalanya dan meminum semuanya. Sama seperti pertama kali, kekuatan jiwanya meningkat pesat, dan dia memiliki kekuatan lebih di tubuhnya, tidak lagi lemah seperti sebelumnya. Po Meng mendekat, menatap aneh ke arah Charlie dari atas ke bawah. Ini mangkuk kedua, tapi ingatan orang ini masih belum terhapus. Bukan saja belum terhapus, tapi masih hidup dan menendang. Charlie menyeka mulutnya dan melihat Po Meng menatapnya seperti ini, jadi dia dengan ragu-ragu bertanya, 1 mangkuk lagi. Po Meng mengisi mangkuk Charlie lagi tanpa memikirkannya. Ayo,
harus datang. Dia, Nyonya Meng, sangat percaya pada kejahatan. Terlebih lagi, dia harus menghapus ingatan Charlie dan tidak boleh bereinkarnasi dengan ingatannya. Jika dunia bawah diketahui dunia manusia, akan ada bencana besar. Charlie menelan ludah, meneguk, dan meminum semangkuk sup Mengpo. Nah, setelah meminum supnya, terasa hangat, dan ingatanku tidak hilang. Kekuatan jiwaku perlahan meningkat, dan aku merasa lebih baik. Ini, isi lagi. Setelah mencicipi manisnya, Charlie mengulurkan mangkuknya lagi, artinya, aku bisa minum lebih banyak. Po Meng tidak lagi tenang, dan dengan jentikan tangannya, supnya terisi kembali. Charlie memiliki jiwa bajingan, dia menuangkan sebanyak yang dia bisa tanpa meninggalkan setetes pun, dan dia tidak lupa menjilat mangkuk Po Meng setelah minum. Ibu mertua, jangan kaget. Lanjutkan. Aku bisa minum lebih banyak. Sulit untuk melakukan ini sekali. Aku harus minum cukup sebelum berangkat. Resep rahasiamu untuk sup ini, beri aku 1 porsi penuh nanti. Kata Charlie, mangkuk demi mangkuk tanpa henti. Dia patuh, dan Po Meng bahkan lebih patuh lagi. Dia minum mangkuk demi mangkuk, sementara Po Meng menuangkan mangkuk demi mangkuk, tetapi mereka tidak bisa mengikuti ritmenya. Butuh banyak usaha dan dia minum tidak kurang dari 100 mangkuk. Saya harus mengatakan bahwa orang ini sangat tertarik. Alih-alih terburu-buru untuk bereinkarnasi, dia mendapat masalah dengan Mengpo, dan terus makan mangkuk demi mangkuk tanpa henti. Untuk minum, kita harus minum sampai kenyang, sampai kita meragukan hidup kita. Bagaimanapun, ini belum berakhir sampai aku membuatmu menangis. Yang disebut air kelupaan kini lebih murah dibandingkan air matang. Orang aneh macam apa ini? Po Meng menelan seteguk air liur. Charlie tidak membuatnya menangis, tapi dia benar-benar membuatnya meragukan hidupnya. Mungkinkah sup Mengpo menjadi camilan? Setelah makan semangkuk lagi, Charlie tidak bisa menahan diri untuk tidak bersendawa. Melihat Po Meng menatapnya, dia diam-diam berpikir ada sesuatu yang salah. Tidak masalah jika dia minum begitu banyak mangkuk. Dia pasti akan dibawa pergi untuk belajar. Jika ini diambil, entahlah apakah ia bisa bereinkarnasi. Setelah memikirkan hal ini, Charlie yang banyak akal buru-buru menutupi kepalanya. Oh tidak, saya tidak bisa, otak saya sangat sakit. Kemampuan akting orang ini benar-benar profesional. Dia tersandung di tempat dan ekspresinya menjadi kusam kosong. Aktingnya ini sangat mirip dengan orang yang kehilangan ingatannya. Dia berakting sangat baik dan benar-benar menipu Po Meng. Wanita tua itu akhirnya menghela nafas lega. Jika kamu ingin meminumnya lagi, aku akan benar-benar menangis. Bersambung.